Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini di dalam rangka meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amal ibadah. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Allah dan Rasul mewajibkan kepada hambanya dan Rasul juga mewajibkan terhadap kepada umatnya yang diwajibkan oleh Rasul kepada umat ada dua perkara. Pertama yaitu fardu ain. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Jadi ada dua. Yang mana yang dimaksud ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Kedua, salat 5 waktu sehari semalam. Kedua, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, mengeluarkan zakat yang mana harta kita yang sampai nisabnya. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Ini yang disebut dengan fardu ain. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah kepada kita umat dengan sabda beliau yang berbunyi talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain. Arti ain itu maksudnya diri. Ya, jadi yang katakan oleh Rasul ain itu diri. Jadi tiap-tiap diri umat wajib memiliki ilmu itu. Nah, itu. Bukan hanya sekadar diketahui, dimiliki ilmu itu. Karena ilmu itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Baik kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini ada dua. Pertama, pelaksanaan zanazah. Ini yang pertama. Jadi kalau tidak ada fardu kifayah, zanazah tidak dapat dilaksanakan. Jadi yang diatur oleh fardu kifayah. Nah, itu. Jadi fardu kifayah ini adalah menyeluruh, tidak ain dia. Kifayah itu sekampung. Nah, arti kifayah itu kewajiban masyarakat sekampung. Ain yaitu per orang, per diri. Itu perbedaannya. Itu. Jadi untuk melaksanakan fardu kifayah ini seperti pelaksanaan zanazah itu adalah kewajiban masyarakat sekampung. Apabila tidak ada satu orang yang melaksanakannya, habislah semua dituntut Allah sekampungan itu.
Tapi satu orang aja yang melakukannya. Maka semua kampung itu lepas semua daripada kewajiban. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan ilmu fardu kifayah mengetahui bahasa. Nah, itu karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Nah, jadi diwajibkan juga untuk mempelajarinya, tapi kifayah. Arti kifayah satu orang aja di kampung itu udah selesai. Udah tidak berdosa sekampungan itu satu orang aja. Yang mengetahui bahasa Arab itu. Nah, itu bahasa Al-Quran. Nah, itu apa maksud Al-Quran itu dengan berbahasa Arab supaya Al-Quran itu menjadi ilmu kepada kita. Nah, itu. Jadi sudah kita bebas. Nah, itu. Jadi inilah yang dimaksud dua perkara ilmu fardu kifayah. Tapi yang sangat penting sekali inilah ya, pelaksanaan zanazah. Karena zanazah ini kita mengembalikan ke awal. Karena awalnya saudara kita yang menjadi zanazah itu kita terima dari Allah melewati kandungan ibu dengan keadaan suci. Maka kita wajib mengembalikan dengan yang suci. Apabila kita tidak mengembalikan dengan yang suci, jadi itu hukumnya kita menghinakan Allah. Karena Allah itu sudah kita ketahui dia maha suci. Kenapa kita pulangkan hambanya yang tidak suci? Jadi kita mencampur benda yang suci dengan yang tidak suci. Sedangkan kita pun barangkali tidak terima itu. Misalnya, kita amanahkan, Pak, Bu, ini barang saya ini pakailah. Seberapa mau, pakai. Tapi pulangkan nanti yang baik. Jangan yang rusak, yang baik. Begitu. Nah, jadi kemudian kita pulangkan yang rusak, yang tidak baik. Jadi macam mana kita yang memberikan mengamanahkan itu? Tentu saja kita menuntut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak selesai fardu kifayahnya itu, maka kita sekampung kena tuntut. Maka akan turun nanti kutukan Allah merupakan satu bencana ataupun bala. Itulah kemarahan Allah kepada hambanya. Karena Allah tidak terima hambanya yang diutusnya ke dunia dengan keadaan suci. Kenapa dipulangkan? Tidak yang suci. Berarti kita tidak amanah. Nah, itu. Tidak kita itu kepercayaan dari Allah. Sedangkan kita itu amanah. Nah, itu. Kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Maka kita tidak dipercaya oleh Allah akhirnya. Nah, ini perlu kifayah. Nah, jadi kemudian yang dapat saya jelaskan ini hanya barangkali titik kasar saja. Kalau secara artinya keseluruhannya mungkin tidak dapat dijelaskan. Jadi ini titik yang kasar saja. Nah, yang pertama bagi kita keluarga ataupun bagi kita membentuk perwakilan kita di dalam masyarakat itu yang disebut dengan apa? Bilal ya. Bilal zanazah. Itu adalah yang mewakili dari seluruh keluarga. Jika ada yang keluarga barat kemalangan ataupun ditinggalkan oleh keluarga meninggal dunia, maka perwakilan kita itulah yang bekerja. Jadi apa yang pertama tugas perwakilan kita itu? Yang disebut dengan Bilal. Ada di sini Bilal nggak? Ada ya? Apa yang pertama dikerjakan? Kalau kita berjumpa satu jenazah begitu. Apa yang kita kerjakan pertama? Itu wajibnya yang pertama. Kifayahnya yang pertama. Yang pertama,
adalah kita meluruskan kiblatnya. Asal berjumpa jenazah, maka wajib kita meluruskan kiblatnya. Kemana kiblatnya? Kemana kita arahkan kiblat jenazah? Makan. Jadi kiblat jenazah kakinya ke barat, kepala ke timur. Ah itu kiblat jenazah. Ya? Ah itu. Jadi kakinya ke barat, kepalanya ke timur. Itu kiblatnya. Nah, jadi kalau kepalanya ke barat, kaki ke timur, itu berarti kiblat namanya. Ya, kalau dia berdiri, Pak. Ya. Misalnya dia berdiri kan. Hah? Kalau didirikan. Nah, coba cara dirikan. Bagaimana? Kalau dia kakinya ke timur, kepalanya di barat, coba dirikan. Ah, kan dia menghadap ke timur kan? Iya, betul. Nah itu, maka di belakangnya kiblat. Itu maka kakinya ke barat dan kepalanya ke timur, bangunkan. Nah, maka dia menghadap ke barat. Nah, itu maksud menghadap kiblat. Ah, ini pertama, ya, wajib tuh ya, wajib. Kemudian yang kedua, pelaksanaan mandi. Kenapa mesti dimandikan? Kenapa mesti dimandikan? Karena mensucikan. Apa yang wajib disucikan itu? Ada dua. Najis dan hadas. Itu dua. Jadi hadas itu ada dua. Hadas besar dan hadas kecil. Itu yang disucikan. Jadi tiga. Najis, hadas besar, dan hadas kecil. Itu yang disucikan. Jadi mensucikannya itu dengan apa? Alat mensucikan itu adalah dengan air. Berapa air? Berapa macam? Ah, berapa macam airnya? Hah? 4 macam. Pertama air semata. Kedua air khalis. Ketiga air badar. Ketiga air widara. Keempat air badar. 4 air. Itu. Air semata itu air yang tidak bercampur. Air yang biasa. Itulah yang pertama untuk dimandikan. Untuk mensucikan najis dan hadas. Air semata. Kedua, air halis, yaitu air sabun. Yang ketiga, air widara, itu air yang bercampur. Bercampur dengan jeruk, dengan air bunga, itu ataupun dengan air beras dan sebagainya. Itu air widara namanya. Itu 2, 3 udah. Yang keempat air badar. Air badar itu air yang dicampur dengan kapur barus. Gitu. Itu untuk mandi terakhir, untuk dijadikan mandi 9. Itulah kapur barus, air kapur barus. Itu. Nah, jadi sudahlah suci. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci daripada najis. Sudah tidak ada lagi najis. Maka barulah kita bungkus dengan kain yang suci. Ada pernah bungkus pakai kain hitam? Enggak.
Kain hijau. Kain apa? Putih. Putih. Jadi putih itu menunjukkan Suci. suci. Bukan bersih ya. Suci. Nah, jadi bersih sama suci beda. Jadi semua kain itu suci. Apa bersih? Tapi tidak suci. Jadi yang dikatakan oleh Rasul, kain yang suci itu adalah kain putih. Itu. Jadi, apa maksudnya? Maka kain putih. Karena kita mengingat. Karena kita sudah mengenal. Saudara kita itu yang datang. Yang diutus Allah ke dunia ini beserta kita melewati ibunya. Dia memakai pakaian putih. Itulah bungkus. Itulah putih. Tidak bercorak. Tidak berbunga. Itulah mengembalikan ke sana. Nah, di dalam bungkus itu dia dalam keadaan suci. Sesudah keluar dari bungkusnya, baru dia kotor. Nah, itu maka kita kembalikan saudara kita yang kembali kepada Allah itu dengan keadaan suci di dalam bungkus itu. Jadi apa nama bungkusnya? Yang disebut dengan kafan. Nah, itu bungkusnya. Itu. Jadi kalau di waktu kita pertama turun ke dunia ini, bungkusnya itu apa namanya? Ibu ini yang tahu. Apa namanya? Kain yang kita pakai semasa di dalam kandungan ibu itu, kita berselimut, ya, jangan kain yang putih tidak bercorak. Apa namanya? Bungkus kita itu. Kalau kita kembali, kapan namanya? Iya kan? Iya. Kalau waktu kita mau turun ke dunia ini, namanya apa? Jadi lupa tahu nama tak tahu. Udah berapa lama? Ada juga tahu nama lupa tak tahu. Ya, itu dia. Iya kan? Betul. Aduh. Mana itu? Jadi maunya tahu lupa tahu nama. Iya kan? Setiap ada nama ada lupa. Gitu. Anak ada banyak, tapi anak ada banyak, nama tak tahu. Yalah, karena kita ada banyak kan. Karena mau kata tahu. Ayo. Nah, jadi kain pembungkus belum ada yang tahu nih ya. Nah, jadi semasa kita turun ke dunia ini, semasa kita melewati kandungan ya. Nah, itu. Apa memang tak mau membilang apa kan mau? Ngaku aja ya, Pak. Tidak tahu ya. Itu. Itu maka kalau dikatakan bahasa kita Jawa, ya, kakang kawat, adi ariani. Sudah itu, saudara papat, 5 pancat. Itu jadi ilmu itu. Bukan tak jadi ilmu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita kembar 5. Turun ke dunia ini. Itu. Jadi saudara kembaran kita 4. 2 di depan. 2 di belakang. Itu. Yang pertama, saudara kita yang paling tua. Siapa namanya? Kamalia. Ada itu? Itu. Ada itu, bukan tidak ada.
Itu. Kadang-kadang kalau kita sedang berjalan, kita sedang bekerja, Keluar deh. begitu entah apa, tengok kita tengok benda yang berbisa, entah ular, entah kala, entah apa. Terkejut kita gitu kan. Keluar deh. Padahal dia cuma ngasih tahu. Ya. Gitu. Padahal kalau dia kasih tahu, kita pijak itu. Atau ular kah, atau lipan, atau kalau maka kita pijaklah itu. Maka kita akan kena sengat. Gitu. Tapi dikasih tahunya, ular, atau lipan, atau kalau kita nyingkir begitu. Itu. Itu buktinya dia tetap mendampingi kita. Itu. Cuman, kita tidak mengenal dia. Dia tetap mengenal kita, orang kita saudaranya. Tapi kita yang tidak mau tahu sama saudara kita tadi. Bagaimana? Itu yang dikatakan Jamaria. Ya. Jamaria itu saudara kita yang paling tua. Itu. Dia sekarang dijadikan Allah malaikat. Itu. Dia bukan bumi, itu bukan. Itu bukan bumi. Saudara kita itu malaikat. Itu maka banyak orang mensahabati itu, dia kuat. Dia bisa berwajah 4, 5 wajahnya. Karena saudaranya itu dipakainya wajah. Banyak orang pakai itu. Itu memang sakti-sakti kalau pakai itu. Karena kita dilindungi oleh malaikat. Itu. Jadi siapa nama malaikatnya yang tua itu? Itulah yang dikatakan Jibril. Coba, apa tidak kuat itu? Kalau kita didampingi oleh Jibril. Itu. Satu. Kedua, tubannya. Itu. Siapa itu tubannya itu? Itu. Mikael ya. Apa kerja Mikael? Beri rezeki. Kan coba. Membantu, menolong dia. Itu. Kalau kita berusaha itu, dia membantu. Supaya kita itu mudah mendapatkan rezeki itu. Juga sama-sama dia memohon kepada Allah. Membantu kita. Tapi waktu makan kita enggak ingat sama dia. Coba. Dia di waktu kita mengambil harta benda, dia membantu, menolong. Tapi udah kita makan, enggak ingat kita sama dia. Bahasa kita dibantu oleh saudara kita tadi. Bagaimana? Sudah. Inilah saudara yang tua. Yang pertama mendahului kita turun ke dunia ini. Jadi, wujudnya siapa? Wujudnya apa? Jamaria, wujudnya darah. Itu. Tubannya, wujudnya air. Itu. Jadi darah itu adalah api. Kedua, baru air itulah saudara kita. Baru kita turun. Itu. Kita yang ketiga. Baru 2 di belakang lagi. Itu. Itulah adik kita yang kecil. Itu ada yang paling degil, paling kecil. Itu. Itu salah-salah ibu kita dibunuhnya. Itu yang kejam tuh. Itu maka kalau kita bikin sahabat itu tukang bunuh tuh. Siapa yang kita suruh bunuh si fulan tuh? Kerjanya. Kalau orang bersahabat itu. Itu mudah dengan cikiknya dia. Itu. Siapa dia? Apa tak kejam? Itu Israel. Pembunuh. Iya. Yang kedua Mikael. Yang keempat Israel. Ini yang paling kecil, yang paling bungsu. Israel itu punya kerja. Itu. Itu nomor 5 itu Israel. Itu. Jadi
Apa wujudnya? Nah, itu. Bungkus. Wujudnya yang pertama adik kita adalah Tambulia namanya. Itu angin. Ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, Uria. Nah, kan banyak pembunuh Uri itu kan. Uri itu tidak mau turun lengket ya. Nah, itu karena ibu. Nah, itu yang korban di situ. Nah, itu. Jadi inilah saudara kita turun ke dunia ini. Nah, jadi itu maka kita memandikan jenazah. Tapi jangan dengan 4 macam warna air. Nah, itu. Jadi itulah kita mengenal kepada asal diri manusia ini. Semasa di kandungan itu dia bersahabat dengan 4 sahabatnya. Api, air, angin, dan tanah. Itu uri, itu tanah itu. Nah, itu. Ingat itu kan? Ingat kan? Ingat. Betul kan itu? Jadi di mana dia sekarang itu? Di mana dia? Itu. Di mana dia itu? Jadi tetap dia mendampingi kita. Saudara yang tua yang disebut sesudah dia menjadi malaikat bernama Jibril, itulah yang di depan kita. Nah, itu. Mikail itu yang di kanan kita. Nah, itu. Israfil itu yang di kiri kita. Israel itu yang di belakang kita. Nah, itu. Itu dia. Jadi dia menjaga. Malaikatul muqarrabin. Nah, kemudian di waktu kita lahir, nah itu dirampok. Kita ini adalah orang-orang yang kena rampok turun ke dunia ini. Siapa yang merampoknya? Raja malaikat yang 2000 tahun lebih dulu daripada Adam. Lebih tua dari Adam 2000 tahun. Itulah perampoknya. Itu maka tangan kita sama di dalam kandungan ini masuk ke dalam mulut ini. Ini masuk dalam mulut, tangan kita begini. Masuk dalam mulut. Kita bergulung bulat. Nah, gitu bertemu kepala ini dengan kaki. Jadi pangkuan kita ini mengasuh kepala. Bergulung kita itu. Di waktu lahir itu kita bangun. Nah, itu. Maka ini direbut oleh Azazil, Raja Malaikat itu. Habis yang kita bawa. Perbakalan yang kita bawa dari Allah itu habis dirampasnya. Maka ditucuknya antara dua malaikat kita ini. Tembus. Ini ke kalbu ini. Maka sampai pada saat sekarang ini masih ada bekas tusukan itu dari belakang. Ada satu titik darah lagi yang kental di kepala jantung itu. Itulah bakat tusukan dia itu. Itulah malaikat yang bernama Azazil, Raja Malaikat. Sesudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan iblis, maka Raja Malaikat itu diganti oleh Allah dengan Muqarrabin. Tidak lagi Azazil. Itu. Ditukar oleh Allah. Nah, itu. Itulah yang sekarang Raja Malaikat Muqarrabin. Tidak lagi Azazil. Nah, jadi kita terkejut. Terbuka, habislah. Karena ditusuknya ini, mau direbutnya tidak bisa. Itu tusuk dari belakang. Nah, terkejut, terbuka.
Maka sudah terbuka. Lepaslah perbakalan kita yang disiapkan oleh Allah untuk turun ke dunia ini. Maka habislah perbakalan kita, sedikit pun tidak ada lagi tinggal. Maka kita pun bertanya, apa kita bilang? Siapa yang ada di sekitar kita itu? Apakah ayah? Kalau ibu, tak mungkin. Ayah, abang, siapa, saudara, pakcik, uak, dan sebagainya yang ada di situ, atau jiran tetangga, maka kita pun bertanya, mahua. Itu, mahua, mahua. Mana dia? Mana dia? Yang dibawa tadi hilang, mana dia? Itu yang ditanyakan. Kita bertanya kepada yang ada. Mana dia? Pusakaku yang aku bawa, hartaku sudah hilang. Di mana dia? Mana? Itu maka, wah. Kita pikir menangis, bukan menangis. Semua anak yang lahir, apa saja sukunya, bangsanya, agamanya, tetap dia bertanya. Tetap mahua. Mana dia? Yang diberikan Allah perbakalan turun ke dunia ini. Habis tinggal dirampok oleh kepala raja malaikat tadi yang bernama Azazel, yang menjadi iblis yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kalau ada kebetulan ayah kita hadir di situ waktu kita turun ke dunia. Waktu kita bertanya, mahua. Maka datanglah ayah kita memberikan jawabannya. Apa jawabannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jawabannya. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Maka diam kita. Maka diamlah anak itu. Kita bertanya lagi dia. Diam. Tapi masuk ke dalam kalbu itu, terekam ke dalam kalbu itu. Siapa yang maha besar? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Allah yang maha besar. Jika sudah kita kembali mendapatkan harta pusaka kita, Allah yang maha besar, sesudah kita mengenal kepada dirinya, maka barulah kita mulai menghadap hayya 'alas salah, baru tegakkan salat. Jadi kalau tak tahu dengan Tuhan, tak tahu dengan Allah yang maha besar, macam mana salat? Macam mana? Salat apa namanya? Salat lalai. Kan? Maka dikatakan oleh Allah salat yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Itu celaka orang yang salat. Kenapa maka Allah mengatakan celaka orang yang salat? Di dalam salatnya itu lalai dari ingatan. Mana-mana ingatan tidak menentu. Bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan ingatan. Itu salat yang lalai. Karena tidak kenal kepada Allah, kepada yang maha besar, belum kenal. Itu kita menghadap. Ya kemana-mana lah hadap kita, orang tak kenal. Walaupun di hadapan kita yang maha besar tadi, kalau kita tak tahu, tak kenal. Mana kita menghadapnya ke sana? Larilah kita ke lain. Itu sebabnya. Jadi untuk apa itu menegakkan salat? Hayya 'alal falah. Itu untuk mendapatkan kemenangan. Kalau tidak, kita di dalam kekalahan terus ini.
Kalau tidak dapat kita menegakkan salat, kita di dalam kekalahan, tidak mendapat kemenangan. Nah itu. Padahal yang diberikan jawaban oleh orang tua kita adalah kita ini yang mendapatkan kemenangan. Nah itu. Ini maksudnya. Maka diamlah. Si anak kecil tadi sudah mendapat jawaban. Oh itu rupanya yang hilang. Yang direbut dan dirampok oleh Raja Malaikat yang bernama Azazil. Yang lebih tua daripada Adam alaihi salam 2000 tahun. Nah itu. Itulah perampoknya. Jadi sekarang sudah dapat jawaban, kita ini adalah orang yang kehilangan, tapi alhamdulillah. Allah itu rahasia. Rahasia manusia. Rahasia insan. Maka Allah tetap memelihara hambanya. Tinggal. Coba baca. Yang tinggal. Coba baca. Ini. Coba ini huruf Arab ini. Ini. Ah, berapa? 99. 80 sama 81 sama 18. 18. 1 sama 18. Berapa? 99. 99. Alhamdulillah masih ada catatan. Masih ada suratan yang tinggal. Kalau tidak ada suratan, habis mulus. Tidak ada apa-apa perbuatan kita lagi. Dengan adanya catatan, dengan adanya surat yang tertinggal. Ini suratan Allah ini. Dari itulah. Nabi kita mengingatkan kepada kita umat. Nah itu. Untuk menuntut yang hilang. Pusaka kita yang hilang. Harta kita yang hilang. Yang untuk menjadi perbakalan kepada kita turun ke dunia ini. Maka Rasul mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Itu. Yang mana ilmu yang wajib dituntut ada 3. Pertama usuluddin. Untuk mengetahui Tuhan yang hilang tadi. Kedua, ilmu fikih untuk mentaati perintah. Yang ketiga, ilmu tasawuf untuk menghadap kepada dirinya yang hilang itu. Nah, jika kita tuntut yang 3 ilmu itu, maka kembalilah harta kita yang hilang. Nah, itu. Jadi, kemana kita menuntut? Kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itulah satu-satunya yang turun ke dunia yang tidak kehilangan. Maka Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh Allah dia maksum. Dia suci daripada sekalian dosa. Karena dia tidak kena rampok. Karena terbakar yang merampok itu kalau dekat sama dia. Macam mana dia merampoknya? Apabila dekat dia dengan Muhammad Rasulullah, maka Azazil itu terbakar. Itu macam bisa dia merampok. Tapi kalau yang lain habis semua. Diantam dia. Nah itu. Maka kita diwajibkan menuntut kepada Rasul. Karena Rasul yang utuh. Perbakalan yang tidak hilang. Dibuatnya turun ke dunia. Maka diperintahkan Allah itu bagikan. Nah, kepada hamba-hambaku yang ada di muka bumi sana. Nah itu karena dia kehilangan semua. Berikan hartamu itu. Yang aku amanahkan kepadamu. Itu dikatakan siddiq amanah tadi. Nah itu patanah. Yaitu bijaksana kamu menyampaikannya. Itu kata Allah. Nah. Maka Rasulullah terus mengingatkan kepada kita umat.
Kemudian apa kata Rasul lagi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke yang lahat. Kemudian diingatkan